Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Tarsono MPD dan Ibu Fadila MPD dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam virtual meet hari ini. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri, saya Farhadi Bahagia Saifuddin sebagai moderator bersama satu rekan saya yaitu Lutfia Nursadia. Adapun susunan acara yang akan kami laksanakan pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga penambahan materi, keempat sesi tanya jawab, dan kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut ke materi berikutnya mari kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi. Di sini kami ada dua materi, yaitu yang pertama sasaran pengembangan sosial emosional anak usia dini dan metode pengembangan sosial anak usia dini. Izinkan saya share screen-nya. Apakah udah ada share screen-nya? Sudah. Sasaran dan metode pengembangan sosial emosi pada anak usia dini. Sasaran sosial emosional anak usia dini akan disampaikan oleh saya. Jadi apa sih sasaran pengembangan sosial emosional anak usia dini? Menurut Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 1990, sasaran pengembangan sosial emosional anak usia dini ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas-kualitas emosi yang penting bagi suatu keberhasilan anak. Lalu apa saja sasaran sosial emosional pada anak usia dini itu? Di sini kita ada 3 poin, yaitu ada seni sama pengembangan kognitif dan melatih gerak kasar anak. Kenapa seni dapat menjadi sasaran pengembangan sosial emosional anak? Karena dalam seni anak dapat dalam kegiatan seni anak dapat menerima kritik dan pujian dari orang lain. Terus untuk mengembangkan keberanian anak untuk menampilkan diri di depan sosial, lalu untuk mengajarkan anak juga bagaimana cara bergiliran berbagi saat menggunakan alat-alat seni. Lalu yang kedua ada pengembangan kognitif, di mana pengembangan kognitif ini adalah relasi antara si anak dengan dunia sekitar dengan menggunakan indera-indera yang anak-anak miliki, misalnya dengan indera pendengaran. Anak-anak ditutup kegiatan yang melakukannya, anak ditutup matanya, kemudian disuruh untuk mendengarkan musik-musik di sekitarnya. Lalu kalau misalnya menggunakan indera pelihat, anak-anak disuruh untuk merekam apa saja yang mereka lihat, lalu mengingatnya. Dan begitupun dengan indera-indera berikutnya. Jadi intinya pada pengembangan kognitif ini, anak-anak diharuskan untuk mengingat sesuatu, baik itu yang sedang terjadi maupun di masa lampau. Jadi untuk pengembangan kognitif ini melatih kefokusan dan memori si anak. Lalu yang ketiga ada melatih gerak kasar. Melatih gerak kasar ini akan meningkatkan keterampilan tubuh anak. Misalnya anak-anak melakukan little bit sport or small exercise, di mana nantinya akan membuat si anak-anak ini tidak menjadi kaku. Jadi anak-anak ini akan memiliki tubuh yang lentur agar nantinya sudah terbiasa pada dewasanya sudah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan luar dan tidak jadi panik untuk menemukan gerakan-gerakan baru untuk nanti saat beranjak dewasanya, karena tahapan anak-anak usia dini ini kan tidak selanjutnya tidak langsung berubahnya cepat, tapi harus konstan ya, step by step. Jadi melatih gerak kasar ini sangat penting bagi anak usia dini karena ya fungsinya yang tadi yang saya ucapkan itu. Sekian materi saya. Berikutnya ada materi tentang metode pengembangan sosial emosional anak yang akan disampaikan oleh Teh Lutfia Nursadia. Kepada Teh Lutfia, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya, Farah. Izinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode pengembangan sosial emosi pada anak usia dini.
Sebelumnya maaf, ini slide-nya masih yang tadi. Oke. Nah, di sini di PPT muncul ya berbagai macam metode-metode yang dapat dilakukan dalam pengembangan sosial emosi pada pada anak usia dini. Sebelumnya, saya akan mengemukakan teori yang dikemukakan oleh Peter Salovey dan John Mayer tahun 1990 dalam Sulaiman 2009 bahwa kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial yang meliputi kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakannya dan menggunakan informasi emosi tersebut untuk memandu proses berpikir dan bertingkah laku. Menurut teori ini bahwa kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial. Jadi, di mana anak itu sedang berkembang kecerdasan sosialnya, di situ juga kecerdasan emosional juga berkembang gitu. Jadi seiringan, kalau kecerdasan sosialnya sedang berkembang, emosionalnya juga sedang berkembang. Lalu meliputi kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain. Di sini maksudnya yaitu memonitor, yaitu mengarahkan perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain. Terkadang perasaan diri sendiri dan orang lain itu berbeda. Nah, ketika kita bisa membedakannya, kita akan bisa terpandu untuk melakukan proses berpikir dan bertingkah laku. Jadi, proses berpikir dan bertingkah laku itu bisa didasarkan oleh perasaan, begitu. Lalu, dalam pengembangan sosial emosi pada anak usia dini perlu metode untuk mencapai sasaran pengembangan sosial emosi anak. Ada beberapa metode pengembangan sosial emosi pada anak usia dini yang dilampirkan di dalam bahan ajar pengembangan sosial emosional UNY, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada meditasi, menyanyi, role play, hand puppet, dan storytelling ya, kalau saya iya, storytelling. Nah, yang pertama sebentar. Meditasi ya, relaksi dan meditasi dengan musik. Nah, latihan relaksi dan meditasi dapat mengembangkan emosi anak, sebagaimana menurut Rahmawati 2004 dalam Jamin, bahwa proses relaksasi yang dilakukan pada anak cukup efektif untuk latihan pengenalan emosi diri sendiri atau terbentuknya keterampilan emotional awareness anak. Adapun dalam aktivitas meditasi dengan musik, dapat membantu proses katarsis atau pembersihan, yaitu anak mengeluarkan emosi-emosi yang ditekan, menciptakan ketenangan, dan meningkatkan produktivitas pembelajaran anak. Nah, cara yang dilakukan dalam relaksi dan meditasi dengan musik pada anak memerlukan suasana yang dibuat nyaman dengan memilih musik yang lembut. Lalu selanjutnya, orang tua atau guru mengadakan evaluasi pada anak dengan wawancara dan memberikan selembar kertas yang dimana anak itu bisa menuliskan berbagai macam emosi atau ekspresi saat mendengar musik. Begitu. Lalu ada menyanyi, metode bernyanyi ya. Nah, bernyanyi dan bermain musik. Di sini menurut Priyanto, metode bernyanyi dan bermain musik bersama-sama akan membuat anak-anak berinteraksi dengan wajar dan mengembirakan, sehingga anak memiliki pengalaman bermusik yang akan memberikan motivasi dan konteks bagi keterampilannya dalam berinteraksi. Nah, melalui metode bernyanyi dan bermain musik ini, yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana hal itu akan membantu pengembangan sosial anak, dan di dalamnya sekaligus pengembangan emosi anak itu berkembang gitu. Karena dengan interaksi bersama teman-temannya gitu. Ya, berinteraksi dan anak juga bisa merasakan gembira gitu, senang. Baik, yang selanjutnya role play. Role playing, bermain peran, merupakan sebuah metode pembelajaran yang bertujuan untuk membantu anak didik menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui metode bermain peran atau role play, anak belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda, dan memikirkan perilaku dirinya dan orang lain. Jadi,
Dengan metode role play ini atau role playing bermain peran, anak itu bisa diajarkan sebagai individu atau sebagai makhluk sosial gitu. Baik itu jadi anak itu bisa mengembangkan pengembangan sosialnya gitu melalui role playing. Karena di sana anak bisa membedakan beberapa peran dan menyadari adanya peran yang berbeda-beda gitu. Lalu anak juga diajarkan untuk berperilaku gitu, memikirkan bahwa berperilaku untuk diri sendiri itu bagaimana, kepada orang lain itu bagaimana, seperti itu. Lalu ada permainan hand puppet. Hand puppet itu boneka tangan. Nah, biasanya kita dengar hand puppet itu sebagai media untuk bercerita ya. Nah, di sini ada setiap proses pembelajaran membutuhkan media belajar sebagai perantara tersalurnya materi pembelajaran. Salah satunya menggunakan boneka tangan atau hand puppet. Dengan menggunakan media boneka tangan, pengembangan sosial dan emosi pada anak usia dini dapat terdorong dan terasa. Sebagaimana penelitian dilakukan oleh Aulia tahun 2021. Anak dapat memainkan boneka tangan secara berkelompok. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian, anak mampu memahami perintah dan peraturan yang diberikan guru, serta melaksanakannya dengan benar. Selain itu, anak diajarkan budaya antri pada saat mengambil boneka tangan. Artinya, anak diajarkan untuk bisa bersabar dalam mengelola emosinya dengan baik. Nah, dengan metode permainan hand puppet atau boneka tangan ini, yang biasa kita kenal sebagai media untuk bercerita, anak juga diajarkan melalui metode ini tuh anak itu bisa bermain boneka tangan ini secara berkelompok gitu. Jadi terasah pengembangan sosialnya. Di dalamnya juga terdapat interaksi dengan teman sebayanya, dengan gurunya. Lalu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa bermain hand puppet itu saling bisa berkelompok, guru juga bisa mengajarkan kepada anak untuk bersabar dalam mengelola emosinya dengan baik. Karena saat boneka tangan itu dibagikan kepada anak-anak, biasanya kan anak-anak itu suka rebutan gitu. Nah, di sini guru bisa membudayakan atau membiasakan pada anak itu budaya antri gitu. Baik, langsung selanjutnya storytelling. Storytelling itu adalah cerita atau dongeng. Nah, cerita dan dongeng dapat bermanfaat bagi anak. Dongeng selain sebagai saran hiburan dan pendidikan, dongeng juga berperan dalam membantu perkembangan kecerdasan emosi anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widya Astuti 2016, bahwa dengan metode dongeng dapat membantu pemikiran dan bahasa serta emosi anak melalui perilaku yang dicerminkan oleh tokoh-tokoh dan konflik-konflik yang ada di dalam dongeng tersebut. Selain itu, anak juga dapat mempertimbangkan hal-hal yang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh. Jadi melalui metode cerita dan dongeng ini, anak bisa mendapatkan gambaran bagaimana mengelola emosi dengan baik, bagaimana menjadi individu yang berinteraksi dengan orang-orang sekitar, melalui apa? Melalui tokoh-tokoh, lalu alur cerita, konflik-konflik yang ada di cerita atau dongeng yang disampaikan oleh guru kepada anak atau orang tua kepada anak gitu. Nah, keberhasilan atau pencapaian kecerdasan emosi pada anak dalam penelitian Widya Astuti 2016 bahwa melalui metode cerita atau dongeng anak mampu berinteraksi dengan teman sebaya, mulai dapat mengendalikan emosinya atau menunjukkan emosinya yang wajar, mulai menunjukkan rasa percaya diri, menunjukkan sikap disiplin, menunjukkan adanya kemandirian dan bertanggung jawab dan terbiasa menjaga lingkungan. Oke, selanjutnya ada demonstrasi. Demonstrasi showing, doing, and telling, yaitu metode demonstrasi dapat membuat anak cepat memahami informasi yang disampaikan oleh guru, karena pada metode ini guru mempraktikkan, memperlihatkan atau menampilkan objek atau media secara langsung kepada anak sehingga anak merasa penasaran dan ingin membuktikannya. Melalui metode ini anak dapat berperan aktif dan guru dapat mengenal emosi anak. Nah, di sini metode demonstrasi ini showing, doing, telling. Jadi showing itu mempertunjukkan gitu, memperlihatkan, mempraktikkan. Jadi
gurunya itu harus mencontohkan bagaimana sih misalkan bermain boneka, dalam bercerita bagaimana. Jadi diperlihatkan dulu, dipertunjukkan dulu. Lalu nanti anak juga akan terdorong rasa penasarannya gitu. Gimana sih mau main kayak ibu guru pakai boneka. Nah, nanti juga anak bisa bermain boneka itu bersama teman sebayanya gitu. Jadi terdorong untuk mengembangkan aspek sosial emosinya gitu. Jadi tidak hanya guru saja yang berperan aktif di sini, jadi anak juga terdorong untuk berperan aktif. Gitu. Lanjut, gerak dan lagu. Gerak dan lagu menurut Sari 2020, metode permainan gerak dan lagu dapat membentuk dan membina pertumbuhan dan perkembangan aspek jasmani, intelektual, emosi sosial, dan moral spiritual. Adapun manfaat metode gerak dan lagu ini dapat membantu anak yang mengalami ketegangan, sehingga anak dapat melepaskan atau mengeluarkan emosi-emosi yang tertahan yang tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Selain itu, metode gerak dan lagu dapat mendorong anak untuk bertingkah laku wajar dan mengekspresikan perasaan secara bebas melalui kegiatan yang dilakukan. Jadi melalui gerak dan lagu juga anak bisa mengeluarkan atau meluapkan emosi-emosi yang terpendam ya. Karena dengan tidak hanya bernyanyi dalam gerak dan lagu itu, anak juga bisa mengekspresikannya melalui gerakan-gerakan gitu. Jadi ada anak yang mungkin emosinya sedang gembira, pasti gerakannya itu lebih aktif gitu. Jadi kita bisa melihat emosi anak melalui gerak dan lagu. Lalu ada permainan feeling band. Feeling band, menurut Priyanti 2015 mengatakan bahwa menurut Newcomb dalam Ali Nugraha 2007, permainan feeling band atau band perasaan adalah permainan membunyikan instrumen musik sesuai dengan ekspresi perasaan. Alat musik yang digunakan adalah jenis perkusi, sehingga anak dapat mudah menggunakannya. Peran guru dalam permainan ini sebagai konduktor, guru dapat meminta anak untuk membunyikan alat musiknya dengan ekspresi seperti marah, sedih, gembira, dan sebagainya. Akan tetapi sebaiknya anak-anak dapat mencoba memahami perasaannya terlebih dahulu sebelum mengekspresikan melalui alat musik yang dipegangnya, karena melalui permainan feeling band ini anak sangat terdorong atau terbantu untuk melakukan katarsis dengan menyadari perasaannya. Nah, melalui metode permainan feeling band ini atau membunyikan alat instrumen musik sesuai dengan ekspresi atau perasaan anak itu bisa mendorong perkembangan atau pengembangan emosi anak gitu. Jadi ya seperti yang tadi gerak dan lagu atau menyanyi ya, anak itu bisa didorong untuk melakukan katarsis atau meluapkan emosinya gitu. Oke, lanjut langsung Career Day ya. Career Day itu hari karir, yaitu kegiatan mengenalkan anak pada cita-cita atau impian di masa depan. Melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat anak untuk belajar percaya diri dan menghargai profesi atau pekerjaan orang lain. Contoh kegiatannya yaitu sebagai berikut. Anak menggambar bebas tentang cita-citanya, lalu menunjukkan pada teman-temannya di kelas. Lalu berkunjung ke tempat suatu profesi, lalu mengundang narasumber ke PAUD untuk menceritakan profesinya. Lalu ada pentas seni dengan menggunakan baju yang menunjukkan ciri khas profesinya, lalu bercerita di depan teman-temannya. Nah, melalui metode Career Day ini, anak itu diasah imajinasinya gitu, bahwa nanti suatu saat di masa depan saya ingin menjadi apa gitu. Jadi anak dituntut juga untuk memperlihatkan bahwa mungkin suatu saat saya akan menjadi guru, tapi aku ingin menjadi guru yang hebat, gitu. Nah, di sana anak juga berani menunjukkan bahwa ya rasa berani, sikap berani gitu di depan teman-temannya, menunjukkan gambar yang telah digambarnya, menunjukkan bahwa aku ingin menjadi apa di masa depan begitu. Dan adapun berkunjung ke tempat suatu profesi atau mengundang narasumber ke PAUD itu adalah metode Career Day juga, cuman itu bisa dimasukkan ke puncak tema kalau biasanya sih
berkunjung ke tempat suatu profesi itu. Oke, lanjut yang terakhir, market day. Market day itu hari pasar atau ya market day, hari pasar adalah kegiatan jual beli barang-barang hasil karya anak untuk melatih jiwa kewirausahaan, kejujuran, kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi, dan melatih anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun contoh kegiatannya adalah sebagai berikut. Berkunjung ke pasar dan melakukan transaksi jual beli sederhana. Anak menjual barang di sekolah, lalu orang tua, guru, atau warga sekitar sebagai pembeli. Nah, di sini anak juga didorong dalam sikap berani, jujur, dan bertanggung jawab gitu. Apabila misalkan ada anak yang bercita-cita nanti aku kalau sudah besar mau menjadi pengusaha, nah di sini anak juga terasah gitu jiwa kewirausahaannya gitu. Adapun yang berkunjung ke pasar itu bisa dimasukkan ke dalam puncak tema gitu. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tempi atas pemaparannya. Ya, jadi teman-teman sangat banyak ya metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan sosial emosional pada anak usia dini. Nah, untuk sesi berikutnya sesi tanya jawab dan sesi diskusi penambahan dan sesi tanya jawab akan dilakukan di media lain mungkin ya, kali ini berupa record Zoom. Jadi saya akan beralih kepada kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi kami adalah aspek pengembangan anak usia dini perlu dikembangkan secara optimal melalui metode-metode yang sesuai. Mengembangkan sosial emosi pada anak usia dini akan berkembang secara optimal apabila diketahui sasaran perkembangannya dan metode perkembangannya. Sasaran pengembangan sosial emosional pada anak usia dini yaitu kemampuan pengembangan pada aspek semi kognitif dan fisik. Kemudian untuk metode yang dapat dilakukan dalam pengembangan sosial emosional yaitu bernyanyi dan bermain musik, role playing, permainan hand puppet, relaksi dan meditasi dengan musik, storytelling, demonstrasi yaitu showing, doing, and telling, dan gerak dan lagu, permainan feeling band, career day, and market day. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan meetingnya will be continue in the discussion session. Mungkin nanti dibuat lagi sama dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.